Halo semuanya, pada video kali ini akan dijelaskan ED Project Management bab Project Human Resource Management. Project Human Resource Management sendiri adalah upaya pengelolaan orang-orang yang terlibat dengan proyek secara efektif. Hal ini dilakukan karena sebenarnya SDM dalam proyek itu menentukan keberhasilan atau kegagalan dari organisasi atau proyek yang terjadi. Dalam proyek Human Resource Management sendiri, proses-proses yang terjadi dapat diklarifikasikan menjadi 4 proses utama. Pertama ada planning atau perencanaan, kedua ada acquiring atau proses mendapatkan, ketiga ada developing atau proses pengembangan, dan keempat ada managing atau proses pengelolaan. Dalam proyek Human Resource Management ini sebenarnya dapat disimpulkan bahwa proses ini adalah proses pengelolaan manusia. Karena itu, perlu dilakukan pengelolaan secara benar, sesuai dengan kunci yang ada. Kunci dari proses pengelolaan manusia adalah pertama, pemanfaatan teori motivasi, kedua, pemanfaatan pengaruh atau influence, dan ketiga adalah tentang efektivitas penggunaan kekuasaan atau power. Tadi pada kunci pengelolaan manusia sempat dibahas tentang teori motivasi. Sebelum masuk ke dalam teori motivasi sendiri dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri karena motivasi didapatkan dari kesenangan atas keberhasilan yang dicapai oleh individu. Yang kedua adalah ekstrinsik, yakni motivasi dari luar diri yang biasanya seorang individu termotivasi demi hadiah tertentu atau menghindari hukuman yang ada. Teori motivasi pertama yang akan dijelaskan adalah Maslow hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, perilaku orang dipandu atau dimotivasi oleh urutan kebutuhan. Urutan kebutuhan ini dapat dilihat di gambar berikut. Setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya, yakni kebutuhan psikologikal seperti makanan, air, dan lain sebagainya. Dan jika kebutuhan itu sudah dipenuhi, maka kebutuhan yang mendasar tadi sudah tidak menjadi sebuah motivator. Makanya setiap orang akan menaikkan tingkatnya, yakni dia akan mengejar tentang keamanan. Jika sudah terpenuhi, dia akan mengejar sosial, terus sampai ke bagian self-actualization atau keberadaan diri. Teori motivasi kedua yang akan dibahas adalah Herzberg Motivational and Hygiene Factor. Herzberg membagi motivasi seseorang melakukan sesuatu menjadi 2 hal. Yang pertama motivational factor dan kedua adalah hygiene factor. Menurut Herzberg, kedua faktor ini memiliki efeknya masing-masing. Motivational factor memang akan menjadi faktor motivasi untuk seseorang, misalkan achievement, recognition, pekerjaan itu sendiri, responsibility, advancement, dan growth. Hal ini akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal. Yang kedua adalah hygiene factor. Faktor ini tidak secara langsung mendorong motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidaknyamanan. Hygiene factor ini seperti gaji yang lebih besar, pengawasan yang lebih, lingkungan kerja yang lebih baik, dan lain sebagainya. Teori motivasi selanjutnya yang akan dibahas adalah McClellan Acquired Needs Theory. Menurut McClellan ini, setiap orang memiliki kebutuhan khusus yang diperoleh atau dipelajari dari waktu ke waktu dan dibentuk oleh pengalaman hidup. Secara ringkas, McClellan membagi manusia menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah mereka yang mencari achievement atau penghargaan. Orang-orang ini menyukai proyek yang bersifat menantang karena jika proyek diselesaikan, mereka merasa sudah menyelesaikan sebuah tantangan yang cukup berat.
Lalu golongan kedua adalah golongan affiliation. Orang-orang dengan golongan seperti ini menyukai hubungan yang harmonis antara anggota project dan menginginkan rasa diterima dari orang lain. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang menyukai kekuasaan. Teori motivasi selanjutnya adalah teori yang berasal dari McGregor. McGregor membagi orang menjadi dua jenis, yakni berdasarkan teori X dan teori Y. Teori X berpendapat bahwa pekerja tidak menyukai dan menghindari pekerjaan, sehingga manajer harus menggunakan paksaan, ancaman, dan berbagai skema kontrol untuk membuat pekerja dapat memenuhi tujuan organisasi. Yang satunya adalah orang-orang dari teori Y. McGregor dalam teori Y berpendapat bahwa individu menganggap pekerjaan itu setelah alami bermain atau istirahat, sehingga manajer harus memberikan pekerjaan yang mampu mempengaruhi harga diri pekerja, jadi tanpa paksaan. Kunci pengelolaan manusia selanjutnya adalah influence atau pengaruh. Nah, menurut Temhen dan Willemon, terdapat beberapa cara yang benar untuk mempengaruhi seseorang di dalam proyek. Cara-cara tersebut meliputi ada yang menggunakan authority atau otoritas, lalu ada assignment atau cara project manager mempengaruhi seseorang dengan tugas-tugas yang diberikan, lalu ada budget. Jadi cara project manager mempengaruhi orang dengan menyesuaikannya dengan budget atau biaya yang ada, batasan biaya yang ada pada project. Lalu selanjutnya ada promosi. Itu cara project manager untuk melakukan promosi, ya, jadi meningkatkan posisi pekerja gitu. Lalu ada money, ya, dengan uang. Lalu selanjutnya ada penalty atau hukuman. Lalu ada work challenge atau tantangan dalam pekerjaan. Lalu ada expertise atau project manager, pengetahuan khusus project manager. Lalu ada friendship atau pertemanan. Nah, menurut Temhen dan Willemon ini, dari beberapa cara tadi, 9 cara tepatnya, ada beberapa cara yang direkomendasikan dan tidak direkomendasikan. Jadi apakah cara ini tuh berpengaruh secara jangka panjang atau hanya sekedar pengaruh sesaat saja. Nah, menurut Temhen ini, cara-cara yang direkomendasikan itu ada 2, yakni menggunakan expertise dan work challenge. Lalu yang tidak direkomendasikan itu mempengaruhi dengan cara authority atau otoritas, jadi kayak merintah gitu. Lalu ada money dan penalty. Tadi sempat dibahas mengenai power atau kekuasaan. Power sendiri ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku agar orang melakukan hal-hal yang mungkin tidak akan mereka lakukan dengan sendirinya. Terdapat 5 jenis power. Pertama ada coercive atau kekuasaan yang didapat dari paksaan, lalu ada legitimate atau sah berdasarkan hukum. Ketiga ada expert atau power yang didapat karena dia seorang ahli, jadi lebih tahu. Lalu ada reward atau sebagai penghargaan, dan ada referent atau rujukan. Nah, referent atau rujukan ini adalah kekuasaan yang didapat dari rasa kagum akan seseorang dengan lainnya. Menurut Covey, ada beberapa kebiasaan yang mampu meningkatkan efektivitas proyek. 7 kebiasaan ini, pertama ada bersikap proaktif, lalu kedua ada memulai suatu hal dengan memikirkan akhirnya, lalu ketiga ada biasa mengutamakan hal yang memang utama, jadi mampu memprioritaskan kegiatan. Lalu selanjutnya ada selalu memikirkan win-win solution, jadi dalam beberapa pihak ada semua menang, tidak ada yang kalah. Lalu selanjutnya ada biasakan untuk memahami dahulu, lalu berusaha untuk menjadi orang yang mampu dipahami. Lalu selanjutnya ada kebiasaan bersinergi untuk kerjasama. Selanjutnya ada terlazam gergaji, maksudnya adalah
selalu meningkatkan kemampuan diri. Dalam perencanaan human resource management dalam proyek ada beberapa cara. Salah satu cara yang biasa digunakan adalah menggunakan RAM ini, Responsibility Assignment Matrix. RAM adalah matriks yang memetakan pekerjaan proyek seperti dalam WBS kepada orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan sesuai OBS. Contoh RAM adalah seperti ini. Selain RAM, juga digunakan Radius Chart. Radius Chart bentuknya seperti ini. R adalah untuk responsibility, jadi tandanya jika suatu grup itu mendapatkan R, berarti grup tersebut adalah yang bertanggung jawab terhadap task. Lalu ada A, accountability, jadi yang mengerjakan proses tersebut. Lalu ada C, consultation, jadi orang yang atau grup yang dikonsultasikan. Lalu ada I atau inform, adalah grup yang diinformasikan mengenai perkembangan proses. Selain kedua hal tadi, dalam planning human resource management juga digunakan kedua hal ini, yakni staffing management plan dan resource histogram. Staffing management plan menjelaskan kapan dan bagaimana orang akan ditambahkan dan dilepaskan dari tim proyek. Lalu yang kedua, resource histogram adalah bagian kolom yang menunjukkan jumlah sumber daya yang ditugaskan ke dalam proyek dari waktu ke waktu. Contoh dari resource histogram adalah seperti ini. Jenis proses aktivitas kedua pada project human resource management adalah acquiring the project team atau mendapatkan tim project. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika mendapatkan tim project yang tepat, orang-orang tadi harus ditugaskan jenis dan jumlah orang yang tepat untuk mengerjakan project pada waktu yang tepat. Dalam proses acquiring the project team, terkadang project manager juga melakukan proses yang bernama resource loading. Resource loading adalah analisa berupa perhitungan jumlah sumber daya individu yang dibutuhkan untuk mengikuti jadwal proyek yang ada selama periode waktu tertentu. Dilakukannya resource loading ini adalah karena mampu membantu project manager mengembangkan pemahaman umum tentang tuntutan proyek terhadap sumber daya organisasi dan jadwal individu yang bekerja dalam proyek. Selain resource loading, project manager juga melakukan sebuah teknik yang diberi nama resource leveling. Resource leveling ini adalah teknik untuk menyelesaikan konflik sumber daya dengan cara menunda tugas yang ada. Tujuannya dilakukan resource leveling ini adalah untuk menciptakan distribusi penggunaan sumber daya yang lebih lancar dan mengurangi kemungkinan over allocation atau alokasi sumber daya yang berlebihan di dalam suatu tugas. Bentuk penggunaan resource leveling seperti ini. Proses selanjutnya yang ada pada project human resource management adalah developing the project team atau mengembangkan project team. Di dalam proses ini dilakukan proses-proses yang membantu orang di dalam project team untuk dapat bekerja sama secara lebih efektif untuk meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Proses selanjutnya adalah managing the project team atau secara langsung mengatur dan mengelola project team. Di sini project manager harus memimpin timnya dalam melakukan berbagai aktivitas proyek. Setelah melakukan beberapa aktivitas proyek atau sampai selesai, project manager melakukan penilaian performa tim yang menentukan apakah perlu dilakukan perubahan yang harus diminta pada proyek, lalu apakah harus ada tindakan korektif, lalu apakah ada pembaruan yang diperlukan untuk rencana manajemen proyek atau aset proses organisasi. Tentunya dalam melakukan pengaturan atau pengelolaan tentang manusia akan sering terjadi yang namanya konflik. Dan di sini akan dijelaskan beberapa cara untuk menangani konflik-konflik yang terjadi. Terdapat 6 cara yang mampu mengatasi konflik. Pertama, ada yang diberi nama confrontation atau konfrontasi. Di sini,
masalah atau konflik itu benar-benar dihadapi secara langsung menggunakan pendekatan yang mampu menyelesaikan masalah. Lalu ada juga namanya compromise atau kompromi. Di sini dilakukan give and take approach atau pendekatan yang memang saling mengecilkan tuntutan masing-masing. Jadi ada yang dia memberi atau give, ada yang dia menerima atau take. Lalu selanjutnya ada yang namanya smoothing. Di sini dilakukan penekanan terhadap area persamaan dan perbedaan yang ada sampai terjadinya sebuah persetujuan antara satu sama lainnya. Lalu ada yang diberi nama forcing atau pemaksaan. Jadi di sini pendekatan win or lose. Jadi kalau memang dia itu masalah bisa teratasi ya sudah, kalau tidak bisa ya sudah. Lalu ada yang namanya withdrawal. Withdrawal ini dilakukan mundur atau tidak diterimanya sebuah masalah. Selanjutnya ada collaborating. Jadi di sini para pengambil keputusan dilakukan sebuah, bisa dibilang rapat kecil untuk mendapatkan beberapa viewpoint atau pandangan sampai ditemukan sebuah komitmen bersama. Konflik yang terjadi tidak mesti menghasilkan hal yang buruk, melainkan konflik bisa menjadi hal yang baik. Ide-ide baru, alternatif yang lebih baik, dan motivasi untuk bekerja lebih keras dan lebih kolaboratif biasanya muncul setelah konflik itu terselesaikan. Namun yang perlu diperhatikan adalah biasanya konflik yang terkait dengan tugas seringkali meningkatkan kinerja tim. Tadi, menambah ide baru, alternatif yang lebih baik, dan lain sebagainya. Tetapi konflik emosional seringkali menekan tim. Jika dalam proses pengerjaan proyek akhirnya tidak terjadi konflik, itu bisa disebut setiap anggota itu sudah memiliki groupthink. Groupthink adalah kesesuaian dengan nilai-nilai atau standar etika yang berlaku di tim tersebut.